Gresik adalah kota dengan pertumbuhan kawasan industri yang sangat pesat. Dari mulai tahun 1995, kawasan industri di Gresik bermunculan, belum lagi pabrik-pabrik yang saat ini atau sebelum 95 sudah berdiri, seperti PT Petrokimia, seperti PT Semen Gresik, yang sumber daya alamnya juga mengambil dari sumber daya alam yang ada di kota Gresik dan sekitarnya. Dari mulai 1995 di kota Gresik bermunculan kawasan-kawasan industri baru seperti kawasan industri Maspion. Terus saat ini juga muncul kawasan industri Wingfood. Terus yang terbaru adalah kawasan industri JP. Dengan pertumbuhan kawasan industri tersebut, tentunya juga diiringi dengan perkembangan kawasan-kawasan pemukiman. Karena setiap plant, setiap pabrik pasti mempunyai tenaga kerja yang butuh tempat tinggal di Gresik, baik permanen maupun sewa. Kawasan-kawasan industri di Gresik mempunyai kekhususan seperti kawasan industri yang berupa kumpulan dari pabrik-pabrik, banyak pabrik, seperti contoh di JP itu banyak pabrik, di kawasan industri Maspion itu kombinasi pabrik-pabrik, dan juga ada di Wingfood itu juga beberapa pabrik ada di situ. Terus ada lagi kawasan industri yang berupa kumpulan-kumpulan area-area pergudangan, seperti kawasan industri Gresik itu kumpulan-kumpulan pergudangan. Tapi juga ada beberapa kawasan industri yang merupakan kombinasi kumpulan dari pergudangan maupun pabrik-pabrik. Munculnya kawasan industri itu tentunya harus diakui bahwa membawa efek positif yang sangat banyak juga. Dengan adanya kawasan-kawasan industri baru, dengan adanya pabrik-pabrik baru, maka pertumbuhan ekonomi di kota Gresik tumbuh. Karena kawasan-kawasan industri atau pabrik-pabrik baru itu tentunya membuka jutaan lowongan kerja bagi masyarakat Gresik maupun masyarakat di luar Gresik. Ada banyak sekali industri-industri, baik mulai dari industri tekstil, industri suku cadang, industri konstruksi, pendukung lainnya. Seperti di Gresik saat ini muncul yang juga beberapa terpusat di beberapa tempat dan juga menyebar juga di beberapa tempat. Jadi ada tempat-tempat khusus area kafe yang berdiri di Gresik, tapi ada juga kafe-kafe yang berdiri di luar area-area khusus tersebut. Namun munculnya kawasan industri tersebut tentunya juga membawa efek negatif. Beberapa contoh efek negatifnya adalah kawasan industri itu berdiri di lahan-lahan yang sebelumnya lahan-lahan produktif. Misalkan kayak kawasan industri Maspion, kawasan industri Wingfood, kawasan industri JP itu berdiri di atas lahan-lahan yang sebelumnya dikelola oleh warga. Ada yang tambak ikan, ada yang tambak garam, sehingga dengan berdirinya kawasan-kawasan industri tersebut, mata pencaharian warga tempat berdirinya kawasan industri itu dari sisi existingnya pastinya juga tergusur. Ada beberapa produksi garam yang sekarang juga tergusur, ada beberapa tambak-tambak ikan yang sekarang juga tergusur. Namun tergusurnya mereka tentunya juga membawa efek positif. Mereka mendapatkan ganti untung, dan juga efek negatif mereka kehilangan mata pencarian existing.
Contoh kawasan industri di Kota Gresik seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu contohnya seperti kawasan industri JP yang ada dengan contoh gambar seperti ini. Ada kawasan industri Mas Pion dengan gambar seperti ini. Ada kawasan perumahan yang gambarnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Dengan munculnya kawasan-kawasan industri itu tentunya juga yang tadi sudah saya sebutkan, diiringi dengan perkembangan kawasan perumahan. Contohnya ada di Kecamatan Manyar, di Desa Peganden yang dulunya berupa lahan perkebunan mangga, sekarang sudah menjadi tanah-tanah kafling, tanah-tanah perumahan yang dibangun untuk rumah sebagai pendukung kebutuhan pemukiman karyawan-karyawan kawasan-kawasan industri tersebut. Efek negatif lainnya adalah saat ini di Kota Gresik hampir di seluruh Kota Gresik, kalau terjadi musim hujan relatif terjadi banjir. Kenapa? Karena kawasan-kawasan yang dulunya adalah resapan air sekarang sudah berubah fungsi sebagai kawasan-kawasan perumahan maupun kawasan-kawasan industri non perumahan. Sudah berubah menjadi pabrik, sudah berubah menjadi gudang dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya adalah kalau menurut saya, dengan munculnya kawasan-kawasan industri itu dan untuk menanggulangi bencana banjir yang selalu terjadi di musim penghujan di Kota Gresik, maka ada beberapa cara, ada beberapa metode yang harusnya bisa dilakukan, yaitu memperbanyak resapan-resapan air dengan cara dilakukan pembuatan biopori. Jutaan biopori mungkin diperlukan di kawasan-kawasan yang dekat dengan industri Gresik. Atau kalau tidak biopori, atau juga bisa kombinasi antara biopori yang ada di sekitar perumahan dan juga setiap desa dengan program satu desa satu bosem. Jadi desa atau pemerintah menyiapkan lahan untuk pembuatan bosem sehingga saluran irigasi bisa terdistribusi ke bosem-bosem dengan pembangunan drainase yang didesain bisa lancar sampai dengan menuju ke bosem. Itu sekilas penjelasan saya terkait dengan eksploitasi lingkungan yang terjadi di Kota Gresik, yang dimana eksploitasi lingkungan itu membawa dampak positif tapi juga membawa dampak negatif. Demikian penjelasan atas eksploitasi lingkungan di Kota Gresik yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.